Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Amalia Khairnisha, NIM 100013282025035. Dosen pengampu Ibu Yustini Ardila SKM MPH. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil observasi yang saya lakukan mengenai pemeriksaan kue Nagasari dengan menggunakan prinsip-prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman. Berikut adalah outline-nya. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya, apa itu hygiene sanitasi makanan? Menurut Depkes RI tahun 2004, merupakan upaya untuk mengendalikan faktor tempat, peralatan, orang, dan makanan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan keracunan. Mengapa perlu adanya HSMM? Hygiene sanitasi makanan dan minuman sangat penting dalam pengolahan makanan, baik dari pemilihan bahan hingga penyajian. Mengapa demikian? Karena HSMM inilah yang menjadi acuan untuk mendapatkan makanan yang baik dan terbebas dari berbagai penyakit. Adapun syarat makanan sehat atau layak dikonsumsi, yang pertama, derajat kematangan yang sesuai. Yang kedua, bebas dari pencemaran. Yang ketiga, bebas dari perubahan fisik, kimia, dan lain sebagainya. Yang keempat, bebas dari mikroorganisme. Selanjutnya, memiliki nilai gizi yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman. Berikut adalah informasi mengenai observasi beserta biodata penjual yang saya lakukan. Yang pertama, nama penjual yaitu Menik, jenis usahanya jualan kue, hari atau tanggal observasi yaitu Rabu 27 Oktober 2021 pada pukul 14.26 waktu Indonesia bagian Barat dan bertempat tinggal di Jalan Kombreng 2, Sako, Palembang. Observasi yang saya lakukan yaitu mengenai kue Nagasari. Sebelumnya, apa itu kue Nagasari? Kue tradisional Indonesia yang diolah dengan tepung beras sebagai bahan baku utama yaitu Nagasari. Nagasari merupakan kue yang cukup familiar yang sering kali dijadikan sebagai sajian pada acara-acara pertemuan. Nagasari ini tergolong ke dalam kategori kue basah yang tidak asing ditemui pada saat kita melakukan kegiatan upacara tradisional Jawa. Karena saya melakukan observasi pada penjualan kue keliling, hal pertama yang saya nilai yaitu kondisi dapurnya, yaitu yang mana dapur itu merupakan tempat pembuatan kue Nagasari yang saya amati. Selama proses pengamatan, saya telah menilai kondisi dapur tersebut, dan dapur tersebut lulus terhadap kriteria, karena keadaan dapur tersebut itu bernilai baik, dilihat dari kondisi yang rapi, bersih, dan tertata. Untuk membuat kue Nagasari dibutuhkan alat dan bahan, yang mana alatnya itu centong, kuali besar, sendok, dan kompor gas. Sedangkan untuk bahannya sendiri, gula pasir, pisang, tepung beras, garam, air minum, santan, dan pisang dan tepung maizena. Metode dan pengumpulan data. Metode yang dilakukan yaitu dengan tahap wawancara dan observasi. Dan dalam observasi yang saya lakukan, pengumpulan data yang dilakukan menggunakan formulir checklist. Alat dan bahan pengamatan. Selama saya melakukan pengamatan, ada beberapa hal yang dibutuhkan atau alat dan bahannya untuk membantu dalam menyelesaikan pengamatan kue Nagasari ini. Seperti yang pertama, alat tulis, yaitu buku dan pena yang berfungsi untuk mencatat. Yang kedua, HP atau kameranya yang berfungsi sebagai alat dokumentasi. Yang terakhir, formulir penilaian berisikan indikator penilaian. Berikut ini adalah hasil indikator penilaian yang saya lakukan dan amati selama proses pemantauan kue Nagasari dengan menggunakan prinsip-prinsip higien sanitasi makanan dan minuman. Terlihat dari hasil tersebut, masih ada beberapa kategori yang belum ternilai baik, seperti pada tahap pemilihan bahan makanan, pengolahan makanan, penyimpanan masakan, pengangkutan makanan, hingga penyajian makanan itu sendiri. Selama saya melakukan observasi mengenai kue Nagasari, saya menggunakan prinsip-prinsip higien sanitasi makanan dan minuman sebagai acuan atau indikator dalam penilaian. Tahap pertama yaitu pemilihan bahan makanan. Pemilihan bahan makanan yang dilakukan oleh penjual semuanya dalam kondisi dan kualitas yang baik, seperti pemilihan pisang tidak busuk atau lembek, santan yang masih segar atau kental, daun pisang yang sudah bersih, air yang digunakan tidak berbau dan berwarna, dan tentunya semua bahan tidak expired. Namun sayangnya, penjual membeli bahan di tempat yang kurang baik, yaitu kotor dan dekat dengan pembuangan sampah, sehingga masih berisiko terhadap kontaminasi bau, adanya vektor, dan lainnya. Yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan sudah baik dan sesuai dengan jenis masing-masing, seperti santan disimpan di dalam kulkas, bahan seperti gula, garam, dan tepung disimpan dalam rak yang bersih. Bahan-bahan tersebut diletakkan di tempat yang bersih serta sesuai suhu dan kelembapannya masing-masing.
Yang ketiga, pengolahan makanan. Makanan diolah sesuai dengan prosedur dan skala prioritasnya, yaitu mendahulukan makanan yang cepat basi seperti santan. Penjual juga memiliki higien perorangan yang baik, karena sebelum melakukan pengolahan makanan, penjual mencuci tangannya dengan baik dan juga menggunakan penutup kepala seperti hijab agar tidak terjadinya kontaminasi fisik. Selanjutnya diolah di tempat yang bersih. Namun sayangnya penggunaan alat dalam pengolahan makan ini kurang baik karena penjual tersebut tuh menggunakan centong kayu yang beresiko terhadap kontaminasi dari serbuk kayu tersebut. Yang keempat, penyimpanan masakan. Penjual menyimpan masakan di tempat yang bersih, yaitu di dalam keranjang. Suhu yang sesuai, yaitu kue nagasari tidak disimpan di dalam kulkas. Namun penjual tidak memberikan penutup pada masakannya, sehingga masih rentan tercemar oleh bahan pencemar baik fisik, kimia, ataupun biologis. Dan tentunya makanan tersebut akan menyebabkan penyakit. Yang kelima, pengangkutan makanan. Kue nagasari diangkut dari kukusan besar dan dimasukkan dalam keranjang. Lalu kue tersebut diangkut penjual langsung untuk dijual di pasar atau terkadang dihantarkan ke rumah warga dengan berjalan kaki dan membawa keranjang yang berisi kue tersebut. Akan tetapi keranjang itu tidak diberikan penutup dan rentan tercemar oleh zat-zat berbahaya, serta alat yang digunakan berbahan plastik yang tidak baik untuk kesehatan. Karena jika berbahan plastik tersebut digunakan pada makanan yang panas, akan terjadinya kontaminasi. Yang keenam, penyajian makanan. Penjual menyajikan kue nagasari belum cukup baik karena kue nagasari tersebut disajikan di atas meja yang sempit. Banyak peralatan masak yang jarang dipakai dan menumpuk sehingga rentan terkontaminasi oleh zat kimia dari peralatan tersebut. Walaupun meja dalam keadaan bersih, penjamannya baik, penggunaan alat bersih, tetapi perlu juga memperhatikan tempat penyajian agar makanan tidak menyebabkan penyakit. Indikator penilaian lainnya seperti lokasi, bangunan, dan fasilitas sanitasi. Karena saya melakukan observasi pada penjual kue keliling, jadi saya menganalisis kondisi dapurnya. Dapur tersebut memiliki lantai yang tidak licin, atap yang tidak bocor, dindingnya warnanya baik, bersih, dan permukaannya rata, memiliki tempat pembuangan sampah dan letaknya jauh dari sumber makanan, memiliki tempat pencucian peralatan, air bersih yang baik. Namun, dapur ini tidak memiliki ventilasi sehingga tidak terjadinya pertukaran udara, tentunya juga akan berpengaruh terhadap kesehatan. Adapun kesimpulan dari hasil observasi yang saya lakukan yaitu, makanan adalah kebutuhan makhluk hidup yang harus dipenuhi, dan mendapatkan makanan yang baik merupakan hak. Makanan juga merupakan salah satu faktor penyebab penyakit. Oleh sebab itu, perlu adanya prinsip-prinsip higien sanitasi makanan dan minuman yang diterapkan agar mendapatkan makanan yang baik dan bebas dari penyakit. Pada observasi yang saya lakukan, penjual kue nagasari belum memiliki standar makanan yang baik karena masih ada beberapa indikator yang belum terpenuhi pada prinsip-prinsip higien sanitasi makanan. Adapun sarannya, penjual makanan perlu memperhatikan lagi mengenai prinsip-prinsip higien sanitasi makanan dan minuman, seperti penggunaan alat yang baik, tempat pembelian bahan makanan yang bersih dan jauh dari sumber penyakit, dengan tujuan untuk menghindari adanya risiko kontaminasi terhadap makanan yang dibuat dan menyebabkan berbagai macam penyakit akibat makanan tersebut. Sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.